selamat datang di Kini Podcast dari Garasi Motua. Nah, hari ini saya sedang bertemu dengan Om Diki nih, yang waktu itu kita menghadiri acara di Outfest Adventure di Senayan Park. Nah, langsung aja kita sapa Om Diki. Halo, siap. Halo Om Diki. Selamat malam. Selamat malam Om. Nah, ini kita sedang camping di mana nih Om? Di Pantai Adem nih. Pantai Adem ya, Anyer ya. Tempatnya sih memang sesuai dengan namanya nih Om. Adem, Pantai Adem. Poi-poi. Adem, makin malam makin adem ya Om. Oke Om, nah saya mau tanya-tanya dikit nih Om. Ini kan mobil udah lumayan cukup tua ya, tahun berapa nih mobilnya? Kalau mobil ini tahun 2007 nih Om. 2007. 2007. Oh, kenapa Om tetap mutusin pakai Grand Vitara nih Om? Pertama kan saya tuh ikut komunitas ya di Grand Vitara. Terus mobil ini nyaman juga Om. Mobilnya nyaman ya? Nyaman. Kemudian untuk Dijadiin camper van juga. jadi tangguh lah intinya, tangguh. Ya, tangguh ya memang. Tangguh. Kemudian ya gimana ya? Karena udah terlalu sayang sama mobil ini ya saya nggak mau melepas lah. Ya, Akhirnya dibangun pelan-pelan ya Om. dibangun lah seperti ini gitu kan, dibuat camper van. Nah ini kan Om punya camper van yang Betul. betul itu udah lengkap banget ya Om ya. Nah ini Om ada idenya tuh dari mana nih Om untuk ngebangun mobil seperti ini? Awalnya sih saya tuh lihat di YouTube, kemudian karena memang sering camping bareng sama senior ya, jadi setiap kali camping tuh saya selalu melihat betul unit-unit teman-teman tuh, oh ada RTT, waktu itu kan saya belum ada tuh, akhirnya terinspirasi nih, kalau beli nih, waduh mahal juga kan, akhirnya ya saya coba-coba di rumah bikin gambar-gambar RTT, kemudian coba-coba untuk bikin, akhirnya alhamdulillah jadi tuh. Jadi kita buat sendiri Om. Betul, waktu itu belum produksi saya. Nah Om, waktu camping ini Om pernah punya pengalaman yang seru nggak atau pengalaman pahit gitu? Kalau seru, ya pasti seru setiap camping ya. Nah, cuman kadang-kadang kan di balik seru itu pasti ada yang pahitnya juga ya, ada yang horornya juga. Banyak nih. Iya, namanya camping kan kita nggak tentu camping tuh di tempat misalnya yang ya semi-semi lah gitu. Kadang-kadang ada yang agak hutan juga. Semi-semi. Semi sama aja. Kita gitu kan. Iya. Kita kadang camping tuh kayak kemarin lah kita camping di Senayan kan sama camping juga. Kita tidur di sana kan. Kita masak juga. Camping juga ya di sama. Oh itu semi ya? Semi. Semi kota. Gitu tuh Om. Jadi kemudian ya sampai gimana tadi lupa tuh jadi. Nah gitu. Tadi Citorek tuh gimana tuh Om waktu perjalanan ke sana tuh? Oh iya Citorek ya, kita cerita Citorek. Awal tahun berapa ya waktu itu? Pokoknya saya tuh pakai motor dulu lah awalnya tuh. Kita gas pakai motor. Ya alhamdulillah sampai sana, kemudian lihat videonya bagus kan, gitu dah lah. Jadi kayak survei dulu nih. Iya survei pakai motor dulu, karena lihat trek kan. Takutnya kan mobil saya nih nggak kuat karena memang banyak kendaraan di sana itu nggak kuat nanjak Om. Iya memang saya juga sempat lihat tuh di sana tuh jalanannya kurang bagus. Betul. Aksesnya nggak bagus, terus banyak tanjakan tinggi kan. Betul. Jadi kita mesti survei dulu nih buat survei dulu sana. waktu itu ya, karena Terus memang gimana tuh Om? ya nyampe sana ya ternyata ya oke lah karena mobil saya RWD lah masih bisa untuk nanjak. Akhirnya saya tugas tuh waktu itu. Waktu survei aman kan. Setelah kita berangkat waktu itu acara ulang tahun camper van yang keberapa gitu ya dengan teman-teman. Oh berarti ini acara komunitas nih Om? Betul, waktu itu setelah sampai Cipanas saya bilang kok ini jalan kok pada longsor kan gitu. Pada longsor. Iya karena hujan kan longsor gitu. Udahlah saya lanjutkan terus. Pas sampai jembatan Cipanas ternyata macet tuh. Ternyata ditanya ke warga jembatan terputus. Waduh, Jembatan terputus ya. itu. Jembatan itu ada apa? Putus karena apa? Waktu itu memang ada perbaikan, jembatan itu dibongkar yang lama, kemudian bikin baru, dibuatlah jembatan sementara dari kayu. Karena ada banjir bandang, jembatan itu hanyut, makanya tidak bisa nyebrang. Akhirnya kan nunggu surut. Saya kan otomatis kalau nunggu surut lama, akhirnya saya putar arah, nyari jalur lain. Oh tetap dilanjutkan. Akhirnya ada yang saya tahu lewat Gajruk katanya gitu kan. Ya udah saya ngekor aja kan. Ya, setelah sampai itu ya memang jalannya aksesnya memang terjal kan, masih jalan batu waktu itu. Itu kira-kira rombongannya berapa mobil tuh? Waktu itu sekitar 35 mobil lah kurang lebih.
Aduh, lumayan. Kalau konvoy gitu panjang ya. Ya. Harus saling jaga juga sih. Iya, gitulah. Karena memang mobilnya juga kan ada yang bawa sedan waktu itu, ada yang bawa minibus. Dari berbagai macam iya, kendaraan betul. ya. Makanya agak repot juga. Ya saya sendiri sempat narik-narik juga mobil kecil kan. Oh, sempat bantuin tarik betul, yang buat nanjak ya. Betul waktu itu. Ya, singkat kata ya sampailah ke sana jam 11 kurang lebih. Kita start dari Tangerang itu jam 7 pagi waktu itu. Bayangkan saja begitu. Jam 7 sampai jam 11 malam. Iya, betul. Wah, lumayan lama juga di jalan itu. Iya, karena memang trouble itu. Capek juga pasti. Ya, pasti capek. Nah, Om, ada tempat rekomendasi nggak waktu Om camping kan nih udah dibawa kemana aja nih mobil Om? Bandung mungkin ya. Kita Bandung itu di Datar Pinus, kemudian di Sariater, di Cikole, daerah Bandung itu. Kemudian Sukabumi, kita ke Puncak Halimun, ke Lingkung Gunung, terus banyak lah. Ujung Rimba juga di Puncak. Ya Tasik pernah, di Bantennya juga. Kayaknya kalau camping tuh ya? Kayaknya lebih dari 100 kali camping kalau dihitung. Karena kadang-kadang kalau lagi hobi tuh 1 minggu pasti jalan. Nih. Waktu itu 1 minggu jalan begitu. Gila ya, maksudnya tuh seru banget ya, hampir 100 kali lebih camping mah udah ya kita bisa bilang veteran lah. Veteran camping ya. Lumayan lah udah ya lebih dari 5 tahun kayaknya saya camping begini tuh 5 tahunan lebih lah. Om, kan misalkan ada pemula nih Om yang mau bikin mobilnya jadi camper van. Nah itu saran Om apa aja Om? Sebenarnya kalau mobil siapa aja bebas, yang penting kan kalau pemula paling kayaknya yang paling simple awning dulu deh. Awning karena kita kan kalau camping itu butuh nongkrong kayak begini kan. Ya. Makanya biar nggak kehujanan, kepanasan kan jelas seperti ini awning. Kemudian kita misalnya mau ini tenda kan pasti yang bawah pasti punya lah. Paling larinya ke apa nih, alat masak mungkin kalau mobilnya kayak begini kan SUV yang bukan samping bisa kita dibuat lah masak ya. Dapur lah seperti ini kan bisa gitu kan. Kalau misalnya mau lebih ini lagi kepet ya paling ke atas. Tempat tidurnya ada di atas ya. Keren banget sih kayak gitu ya. Jadi kita nggak perlu buka-buka tenda lagi udah siap. Iya udah siap. Jadi nggak repot kita 1 menit udah bisa buka. Kalau yang bawah kan belum tentu kelar 5 menit begitu, lebih simpel. Nah, Om punya pengalaman unik lagi nggak Om saat camping tuh? Pasti kan Om banyak banget nih, udah 100 kali camping, pasti banyak pengalaman ya. Apa nih Om? Kalau yang paling unik ya dikemasnya itu ya dalam acara bersama, misalnya ada acara ultah dari Camper Van Indonesia gitu kan. Jadi memang banyak peserta yang dari luar kota, dari luar pulau kan, dari Sumatera. Itu semuanya datang satu tempat. Itu seru itu ya sampai 350 peserta di sana. Dengan itu tempat yang bisa cukup segitu banyak orang sampai 350 tuh camping di situ tuh di mana kemarin? Yang di Bandung itu yang mumpuni segitu di Sariater paling. Sariater ya? Iya, bisa sampai 350 mobil. Bisa sampai 350 mobil. Cukup banyak banget ya, itu pasti seru banget. Seru. Dari mana-mana datang ya. Betul. Nah Om Diki ini kan Om ngebangun ini udah jadi nih Om. Nah saya mau tanya nih, ini Om nih buat sendiri atau dari bengkel? Kalau saya sih buat sendiri kebetulan. Buat sendiri ya? Iya, karena memang di rumah itu ada workshop ya, ada alat-alat lah istilahnya. Jadi kebetulan saya juga hobi dari mulai ya ngejahit juga udah sendiri, ya jahit juga udah sendiri. Kelas-kelas kecil. Iya betul. Berarti ini semua nih Om yang bikin sendiri? Iya betul. Keren banget. Iya, ini sendiri ya. Nah ini dari besi-besi gini berarti Om bikin jadi satu awning gini ya? Iya betul. Sobat Motua, tuh keren banget kan Om Diki bisa buat ini tuh ternyata sendiri dia buatnya. Nah kalau misalkan calon camper van nih yang mau buat mobil dijadiin camper van ini bisa langsung aja nanti kontak Om Diki di bawah ini nih, di bawah sini. Nanti bisa konsultasi lah apa yang harus kita buat dulu nih kalau mau dijadiin camper van. Nah oke Om, punya pengalaman nih perjalanan paling berkesan gak Om sama istri Om? Saya kalau jawab ya yang jelas kalau sama istri itu yang paling besar itu tempat dingin intinya gitu. Jadi kita jangan bawa selimut intinya kan. Terus sengaja kalau udah agak malam tuh jendela tenda dibuka
biar dingin kan. Nah itulah yang paling berkesan. Iya, karena hawa-hawa dinginnya itu yang nyes-nyes. Tapi selalu dibawa kan Om? Ya, saya kalau camping selalu dibawa istri. Oh, dibawa apa diajak, Bu? Diajak. Ya, kita yang paling dingin itu di datar Pinus ya dulu ya. Datar Pinus, daerah Bandung. Nah, Bandung ya. Selatan atau utara ya? Berarti Pangalengan lah. Pangalengan berarti Pangalengan ya? Dingin di situ. Terus ke sana lagi. Di situ paling dingin tuh. Waktu itu sampai kalau nggak salah karena musim kemarau mungkin ya. Dinginnya itu sampai kalau emang biasa bawa kan kalau heater tuh terlalu inilah. Kita tuh biar multifungsi, saya bawa hair dryer. Panasin diri. Nah, jadi di tenda itu saya kalau udah dingin, nyalain. Panasin kan bawa hair dryer nggak pakai heater. Nah, di situ juga kan ada fungsinya. Nanti kalau misalnya gitu, ada juga. Serius saya bawa itu. Bisa juga emang panasin. Betul kan? Ya kata orang katanya oh jangan, karena saya kan memang si hair dryer itu yang memang ada relaynya, ketika terlalu panas dia mati sendiri, kemudian terus biar aman yang depannya itu ada pelindungnya biar nggak kesetrum lah intinya gitu. Ya itulah pengalaman saya tuh. Jadi ketika kita camping di dataran yang tinggi yang dingin intinya itulah hair dryer selalu menemani dengan inilah pasti dengan istri saya gitu. Tapi emang kita baru dengar ini manasin pakai dryer. Iya, kalau heater kan wattnya gede. Kalau hair dryer kita bisa atur tuh, ada yang 250 watt gitu. Ada yang 150 watt, kita bisa pilih lah dan merek-merek yang lain gitu. Itu. Wah, kalau untuk kelebihan dan kekurangan mobilnya Om, kalau udah dibikin seperti ini nih ada nggak tuh? Kalau kelebihan sih ya lebihnya ada begini, kita bisa neduh kalau panas, kemudian kita mau masak juga tinggal masak, mau tidur tinggal tidur kan ya. Mau toilet jauh misalnya kita udah ada tenda toiletnya di sana, ada shower tent gitu kan, ada showernya, kita bisa mandi di sini. Itulah kelebihannya, bisa masak di sini, bisa jadi kayak ibaratnya rumah berjalan ya. Rumah berjalan betul. Nah itu yang minusnya itu ya bobot mobilnya bertambah kan. Ya kita harus upgrade kaki. Karena kan beban itu dari mulai tenda, kemudian awning. Beban mobil kan bertambah pasti, sekitar 300 kilo udah pasti. Karena berat. Udah perkiraannya menambahnya tuh sekitar 300 kilo nih Om. Kurang lebih segitu, karena kita kan RTT pakai lokal. Di sini hitungannya berapa kilo ya Om? Kalau misalkan kalau nggak salah 1,5 ton ditambah 300 kilo. Ya, begitu. Lumayan berat banget ya. Lumayan. Kalau dari bahan bakar mah nggak usah ditanya. Tanya lah, udah 1:6. 1:6 turun ya. Kalau standarnya kan 1:10. Nah itu kita memang sahabat Pertamina. Sahabat Pertamina ya. Iya. Nah Om, ada tempat mandi juga ya Om ya. Jadi udah disediain di sini ya. Jadi kalau misalkan di luar nggak perlu ke toilet ya. Nah untuk persediaan airnya itu disimpan di mana? Kalau air sih kita kan pakainya shower yang pakai pump itu, yang pakai pompa. Jadi kita itu persediaan air itu ya kadang kita bawa di sini. Sebenarnya ini bisa buat bahan bakar nih. Tapi saya gunakan untuk air saja karena kiri ada jadi 6 liter. 6 liter kali 2 12 liter tuh. Kemudian kadang-kadang saya kalau ini suka bawa juga dari sumber air. Kita itu bisa di ember, taruh di ember kemudian pakai pompa untuk shower ada sekarang. Jadi untuk kapasitas Om ini berapa liter Om semuanya air? Kalau yang air di bawah saya itu 12 sama 10 22 liter. Cukup lah ya. Ya cukup lah 22 mandi. Kalau shower kan irit dia. Ya airnya semburannya cukup lah aman. Nah Om Diki, kalau sekarang ini nih mobil tua tuh masih worth it nggak sih Om untuk dijadiin camper van? Ya sebenarnya kembali ke kita ya. Cuman tren sekarang ini sebenarnya mobil-mobil tua lah yang paling unik gitu. Orang-orang sekarang hobinya yang dipakai itu mobil-mobil tua kayak mobil VW Kombi, Vitara lama, Kijang kotak lah, terus model kayak mobil Defender yang lama itu udah memang orang itu seneng loh ini. Malah banyak orang tuh masih gunain tuh mobil tua. Nah justru itu ya uniknya di situ. Orang lah udah biasa lah pakai mobil-mobil baru, tapi ketika kita bawa mobil lama, mobil tua itu justru lebih beda gitu kelihatannya. Tapi kan mobil muda tahun muda ini seperti kayak mobil listrik itu kan teknologinya udah canggih-canggih banget ya Om. Nah itu kenapa nggak dijadiin camper van ya? Kayaknya jarang sih, masih jarang. Sebenarnya sekarang udah beberapa ada yang pakai udah mulai nih mobil listrik. Bahkan ke saya juga udah ada yang pasang awning mobil listrik dengan itu
itu ya memang dipertimbangkan dengan bobotnya, karena mobil listrik ketika bobot bertambah ya otomatis nanti jarak tempuh jadi sedikit. Kapasitas makanya orang tuh mikirnya ketika jalan camper van ya harus yang ringan kan gitu. Ya tetap tapi mobil tua yang lebih oke lah, lebih paling banyak menurut saya paling oke lah, karena memang dari segi apa namanya menariknya lah gitu. Sama mungkin dari cocok dipandangnya. Iya betul. Mobil klasik tua ya, mobil klasik ya. Nah sobat tua, jadi kesimpulannya banyak owner yang menggunakan mobil tua ini dijadikan camper van karena menimbulkan nilai estetik dan retro kepada pemiliknya. Nah, Komisi, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya kesini Om. Lumayan jauh ya Om di sini tadi ya. Dan juga terima kasih kepada pemirsa dari ini podcast yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk supaya channel kita ini menjadi lebih baik lagi dan berkembang. Terima kasih.